Halo semuanya, ketemu lagi. Dan dalam video ini kita akan membahas salah satu anime yang berjudul Yusa Party wo Suiho Sareta Pistember. Anime ini bercerita tentang Rin, seorang pemuda yang diusir dari kelompok pahlawan dan dianggap tidak berguna. Sebagai penjinak binatang, Rin tidak memiliki kemampuan bertarung. Makanya, dia dianggap sebagai beban dan hanya merepotkan rekan setimnya. Setelah diusir dari kelompok pahlawan, dia mengunjungi serikat petualang untuk mendaftar menjadi petualang. Saat melakukan tes, Rain harus membasmi goblin dan mengumpulkan tanaman herba. Karena sudah berpengalaman, maka mengalahkan goblin seperti itu sangatlah mudah bagi dirinya. Lalu, saat akan mencari tanaman herbal, dia bertemu dengan seorang wanita setengah hewan yang diserang oleh monster. Ren pun mencoba menolong untuk mengulur waktu agar manusia setengah hewan itu bisa lari. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ren sendiri yang diselamatkan oleh manusia setengah hewan itu. Dengan mengerahkan kekuatannya, manusia setengah hewan itu dapat mengalahkan monster hanya satu kali pukulan. Namun, ia tidak punya tenaga lagi karena sangat kelaparan. Manusia setengah kucing itu bernama Kanade. Setelah diberi makan, dia berterima kasih kepada Ren dan menceritakan tentang asal-usul dirinya. Lalu, Kanade pun meminta Ren untuk menceritakan tentang dirinya dan Ren pun memberitahu bahwa dirinya pernah bergabung dengan tim pahlawan. Dia juga menceritakan pengalamannya ketika direndahkan dan diusir oleh tim pahlawan. Mendengar hal tersebut membuat Kanade marah. Padahal menurut Kanade, Ren adalah orang yang sangat baik. Lalu Ren pun berkata kalau dia adalah beban tim, makanya tidak ada baiknya jika terus bersama mereka, yaitu tim pahlawan. Walau begitu, Kanade tidak menganggap lemah, malahan menganggap Ren sangat kuat dan punya bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, Kanade meminta Ren untuk menjadikan dia masternya. Setelah menjalani tes, Ren dinyatakan lulus dan diakuin sebagai petualang. Namun, masih di peringkat rendah dan hanya bisa mengambil misi F. Dengan imbalan yang sangat kecil juga. Saat Ren menemui Kanade di guild, ada seorang petualang yang menentang Ren untuk adu kekuatan. Dan bila Ren kalah, maka Ren harus memberikan Kanade pada petualang itu. Ren tidak punya pilihan lain selain melawannya. Dan terjadi hal yang sangat menakjubkan. Ren mengalahkannya dengan kekuatan tak terduga akibat menjalin kontrak dengan Kanade. Setelah itu, mereka mengambil misi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Dan pada saat mengumpulkan tanaman herbal, dia melihat seorang pedagang yang sedang dirampok. Ren memutuskan untuk melawan perampok-perampok tersebut. Dengan secepat kilat, Ren dan Kanade berhasil mengalahkan para perampok hanya dengan tangan kosong. Lalu, pedagang berkata, para perampok itu bukan mereka saja, ada banyak. Jika mereka tahu, mereka pasti akan membuat keributan untuk balas dendam. Lalu, Ren memutuskan untuk menangkap semuanya. Dia mendatangi markas para perampok, kemudian menggunakan lebah beracun untuk meringkus semua perampok tersebut. Dan beralih ke tim pahlawan, misi memberantas para perampok adalah tugas mereka. Tetapi mereka tidak bisa melawan karena tidak ada yang bisa membantu mereka. Ini ceritanya tim pahlawan yang manja dan sok-sokan ya. Lalu Kanade datang membawa bala bantuan untuk menangkap para perampok dan dibawa ke kota. Pada saat yang sama, monster yang dipelihara oleh para perampok tersebut mengamuk keluar kandangnya dan Ren serta Kanade pun langsung melawan tanpa ragu. Bersama Kanade, Ren merasa bisa melakukan apa saja. Setelah membasmi perampok, Ren dipanggil oleh serikat dan dia dipromosikan
dari peringkat F naik menjadi peringkat E. Ya, cuma naik 1 peringkat. Selain itu, dia juga menerima hadiah yang sangat besar. Hadiah itu cukup untuk menyewa kamar dan memenuhi kebutuhan. Lalu, Ren mencari penginapan dan ruangan di penginapan sudah penuh semua. Dan terpaksa, Ren harus satu kamar dengan Kanade. Di waktu asik-asiknya tidur, Kanade terbangun dan melihat Ren yang tertidur. Di benaknya berkata, banyak manusia yang ingin menangkap Kanade, mengingat Kanade adalah ras langka dan terkuat. Sementara Ren tidak demikian. Dia melihat Ren sangat menghargai dan memperlakukan Kanade dengan sangat baik. Karena ketulusannya, Kanade ingin membantunya dan selalu ada di sisinya. Keesokan harinya, Ren mendapatkan misi untuk mengatasi berandal yang ada di jembatan selatan. Berandalan itu selalu menghadang dan menantang semua penyeberang sehingga banyak yang komplain tidak bisa lewat. Saat Ren dan Kanade pergi ke sana, dia menemukan seekor naga yang bisa berubah menjadi manusia. Seketika itu juga naga itu turun dan menghadang dan langsung menantang mereka, Ren dan Kanade, untuk adu kekuatan. Bila mereka menang, maka diizinkan lewat. Manusia naga itu bernama Tania. Tania jauh lebih kuat dari mereka berdua. Meskipun Ren dan Kanade sudah bekerja sama, mereka tidak cukup kekuatan untuk mengalahkannya. Sebagai seorang tamer, Ren meminta Kanade untuk mengulur waktu dan merencanakan sesuatu cara untuk mengalahkan Tania. Ren menggunakan burung untuk menyerang Tania dan kemudian Tania tidak bisa bergerak dan jatuh tersungkur. Ternyata burung itu merupakan spesies beracun. Dengan begini, Tania mengaku kalah dan mengakui Ren serta Kanade sebagai pemenangnya. Lalu Ren meminta Tania untuk berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi. Dia juga membawanya ke wilayah kota agar situasi kembali tenang. Tania harus berlatih sepanjang hidup. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjalin kontrak dengan Ren dan mengikuti setiap perjalanan Ren. Shinji berpindah ke kelompok pelawan. Mereka terlihat frustasi tanpa adanya Ren, karena para pahlawan manja ini menganggap dirinya istimewa dan semua kebutuhannya harus dilayani. Maka dari itu, Aryo selaku ketua tim berencana untuk mengajak Ren bergabung kembali. Dengan siasat liciknya, setelah misinya selesai, Ren akan diusir lagi. Keesokan harinya, tim Ren dapat misi untuk memusnahkan sekumpulan slime. Slime memang lemah, yang dapat dikalahkan semua orang. Namun jika dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi banyak dan dapat menjadi ancaman bagi warga. Oleh karena itu, Ren mengambil misi ini. Tapi meskipun sudah mencari kemana-mana, mereka tidak menemukan segerombolan slime tersebut. Ren pun melakukan hal yang gila. Ren berbagi kesadaran dengan burung, lalu terbang untuk mencari keberadaan slime. Setelah berhasil menemukannya, Tania bertanya apakah dia bisa memakai sihir. Jawabnya, pernah belajar menggunakannya tapi tidak bisa diandalkan karena sihirnya sangat lemah. Tania pun memaksa memakai sihir api dan hasilnya di luar nalar. Ren bisa membasmi slime tersebut dengan kekuatan sihirnya. Sejak awal, ras naga memiliki sihir terkuat yang berada pada peringkat kedua, dan kekuatan sihir tersebut akan ada di dalam tubuh Ren karena sudah menjalin kontrak dengan Tania. Saat selesai makan, Kanade dan Tania bertanya soal masa lalu Ren. Mereka ingin tahu semua tentangnya, bagaimana Ren bisa se-OP ini. Lalu Ren pun menceritakan dia berasal dari sebuah desa yang dipenuhi penjinak binatang. Ayah dan ibunya juga merupakan penjinak binatang, sehingga Ren bisa belajar supaya jadi seperti mereka. Pada suatu saat ketika Ren berlatih sendirian, lalu ia mau kembali ke desanya. Dia melihat desanya sudah hangus terbakar. Ternyata desanya sudah diserang monster sampai tidak ada lagi yang tersisa selain Ren itu sendiri.
Sejak saat itu, Ren menjalani kehidupan yang sangat keras. Sampai suatu hari dia diundang oleh kelompok pahlawan. Ray sangat senang meski direndahkan dan tidak dianggap alias beban tim. Ren menerima perlakuan itu karena merasa dia tidak bisa bertarung. Tetapi anehnya dia malah dikhianatin oleh mereka. Keesokan harinya mereka menjalankan misi mengalahkan orc. Karena Tanya terlahir sebagai ras terkuat, Tanya merasa sombong dan meremehkan lawannya. Dia bertindak sembarangan tanpa memedulikan keselamatannya. Dan untungnya ada Ren serta Kanade yang membantunya sehingga Tanya tidak terkena serangan yang fatal. Di saat Ren dan yang lainnya berjalan-jalan, ia dicegat kelompok pahlawan. Dengan sikap angkuh dan sombongnya, Arios serta tim pahlawan memaksa Ren untuk bergabung dengan timnya menaklukkan hutan sesat. Ren tidak bisa menolak ajakan pahlawan karena mereka beralasan bahwa ini ada hubungannya dengan keselamatan banyak warga. Namun, Kanade dan Tanya tidak setuju dan meminta mereka untuk minta maaf sambil bersujud kepada Ren. Hal ini membuat Arios dan rekannya sangat marah pada Ren. Sampai mereka bilang bahwa Ren tidak mengajari hewan peliharaannya sopan santun. Mendengar perkataan Arios yang merendahkan Kanade dan Tanya, Ren tanpa pikir panjang langsung memukul Arios dan Arios langsung jatuh tersungkur. Dengan perasaan kaget dan campur marah, lalu Arios bangkit berdiri dan menantang Ren untuk bertarung dan menentukan tim siapa yang lebih kuat. Kanade melawan Kesatria Pedang. Dia langsung menyerang duluan dengan serangan beruntun yang sangat kuat dan setiap pukulannya mampu mendorong musuh ke belakang. Jurus rahasia yang dikeluarkan lawannya pun dapat juga ditangkis seperti sedang mengusir serangga. Kemudian saat pendekar pedang menggertak Kanade dengan mengatakan akan mengeluarkan ultinya, Kanade malah bilang akan memakai setengah dari kekuatannya. Seketika itu juga Satria langsung ketakutan dan menyerah. Dasar kesatria lemah. Di tempat lain, Tanya berhadapan dengan dua penyihir. Sejak pertarungan dimulai, Tanya mempermainkan lawannya dengan membatalkan sihir lawannya, sehingga semua serangan tidak ada yang mempan. Tanya tidak hanya memojokkan lawannya, dia juga berhasil mempermalukan mereka karena mereka sudah berani menghina masternya, yaitu Ren. Pada akhirnya, Tanya mengertak mereka dengan memperlihatkan sihir ekstrimnya. Seketika itu juga, kedua lawannya langsung lemas tak berdaya. Sementara Ren sedang bertarung melawan Arios. Meskipun orang yang dihadapin itu adalah pahlawan, Ren masih bisa mengatasinya, karena kemampuan Arios atau lawannya itu tidak seberapa kuat. Selain memiliki serangan yang sangat kuat, Ren juga dapat melumpuhkan lawannya dengan menggunakan lebah beracun. Seketika itu juga Arios si pahlawan tak bisa bergerak dan tak bisa berkutik. Dan Arios putus asa dan memohon ampun kepada Ren. Setelah mengalahkannya, Ren memutuskan untuk mengambil misi mereka. Dia menjelajahi hutan sesat untuk mendapatkan perisai kebenaran. Perisai itu sangat dibutuhkan pahlawan untuk melawan Raja Iblis. Tanya yakin Ren bisa melawan Raja Iblis tanpa pahlawan itu. Sedangkan Ren berpikiran kalau hanya Arioslah yang mampu melakukannya. Beberapa saat kemudian mereka mulai menjelajahi hutan sesat. Sebenarnya Tanya bisa saja membakar hutannya, tapi Ren melarangnya lalu menggunakan burung untuk mencari jalan supaya tidak tersesat. Setelah ditelusuri, mereka malah kembali ke tempat semula. Tanya pun menyadari ada yang memancarkan sihir ilusi yang membuat mereka jadi tersesat. Sebenarnya jalan yang diambil mereka itu sudah benar, karena bisa sampai ke tempat tujuan jika bisa menangkal sihir tersebut. Berdasarkan informasi, tameng atau perisai kebenaran yang mereka cari ada dalam pohon itu. Lalu saat Kanade dan Tanya akan menghancurkan pohon itu, tiba-tiba muncul seorang peri yang langsung menyerang mereka. Menurut ras peri, manusia adalah musuh yang selalu merusak. Oleh karena itu, mereka tidak percaya dan manusia selalu memusuhinya. Meskipun peri itu mengusir Ren,
masih berusaha untuk membujuknya dan dia ingin mendapatkan kepercayaan darinya dengan menerima serangan dari peri itu. Namun semua itu sia-sia untuk meyakinkannya, tapi pada saat Kanade dan Tania membela Ren, peri itu pun sedikit tenang dan mau berbicara. Sora adalah nama peri tersebut. Setelah diberitahu alasan kedatangan mereka, dia langsung menuruti Ren memberikan benda yang dicari olehnya, yaitu tameng kebenaran. Merasa tidak enak karena semua ini terlalu mudah. Selain itu, dia menyadari ada sesuatu yang mengganjal saat melihat wajah Sora. Akhirnya, Ren memutuskan untuk kembali dan bertanya kepada Sora, apakah Sora sedang dalam kesulitan atau kesusahan, karena Ren melihat di wajah Sora sedang bersedih. Dan akhirnya Sora pun jujur kepada Ren. Sebenarnya Sora pun mempunyai adik yang bernama Luna. Belum lama ini ia ditangkap oleh monster dari pasukan Raja Iblis. Monster itu disebut Kesatria Bayangan. Meskipun peri adalah ras terkuat, mereka tidak mampu melawannya karena kebal serangan sihir. Setelah mendengar cerita Sora, akhirnya Ren memutuskan untuk membantunya. Dia pergi ke sisi hutan tempat di mana Luna disandra oleh Kesatria Bayangan. Dan tak membutuhkan waktu lama, Ren berhasil menemukan dia dan langsung saja mengerahkan serangan kejutan. Dengan menggunakan serangan sihir, serangan tersebut tidak mempan terhadapnya, tapi dia sengaja melakukannya supaya lawan jadi lengah. Di saat lawannya lengah, mereka melanjutkan dengan memakai serangan fisik. Pada saat yang sama, Tania mulai menyelamatkan Sandra. Dengan begini, Ren dan Kanade bisa fokus melawan musuh. Ren mengeluarkan skill uniknya untuk meningkatkan kekuatan serangannya Kanade. Seketika itu juga Kanade yang jadi berkali-kali lebih kuat. Hanya dengan satu kali pukulan saja sudah cukup untuk menumbangkan musuh di hadapannya, yaitu si Kesatria Bayangan. Setelah mengalahkan Kesatria Bayangan, akhirnya Ren dan timnya kembali ke tempat Sora berada, dan akhirnya Sora dan Luna kembali bertemu. Tetapi mengingat Sora dan Luna sudah ditelantarkan oleh ras peri, akhirnya Sora dan Luna memutuskan untuk ikut Ren untuk berpetualang bersama. Dan Sora serta Luna akhirnya menjalin kontrak dan menganggap Ren sebagai masternya. Setelah berhasil mendapatkan tameng kebenaran, akhirnya Ren menemui kembali para pahlawan untuk menyerahkan tameng kebenarannya. Namun Aryos sangat terkejut dan menganggap Ren berpura-pura. Tameng kebenaran yang dibawa Ren itu adalah palsu, dan setelah dicek ternyata tameng itu adalah asli. Ren pun tak mau berlama-lama dengan para pahlawan dan dia meminta imbalan atas apa yang dijanjikan oleh pahlawan tersebut. Tapi ada salah satu anggota pahlawan yang mengajak Ren untuk bergabung kembali. Pahlawan itu menjanjikan Ren akan diperlakukan secara layak. Tetapi Ren menolak dengan halus karena Ren sudah memiliki teman-teman yang begitu percaya kepadanya dan sangat menghargainya. Dan di zaman ini sosok pahlawan itu sangat penting keberadaannya karena mereka dianggap sebagai keturunan dewa dan mereka mampu berkembang melebihi manusia biasa, dan hanya pahlawan yang bisa menaklukkan atau membasmi iblis. Menurut Sora, Luna, Kanade, dan Tania, yang pantas menyandang gelar pahlawan itu adalah Ren. Kenapa? Karena setelah Ren menjalin kontrak dengan Tania, Kanade, Sora, dan Luna, Ren sudah berkembang semakin pesat dan menjadi hebat. Setelah itu, Ren dan teman-teman memutuskan untuk makan siang bersama sambil mengobrol tentang pengalaman Ren. Lalu mereka juga mengajak Sora dan Luna untuk berkeliling kota sambil menyapa para warga sekitar. Sora dan Luna tampak tidak nyaman karena mereka jarang bertemu dengan manusia. Berbeda dengan Tania dan Kanade. Kalau Tania, dia banyak dihormati dan ditakutin oleh
bandit-bandit sekitar. Sedangkan Kanade dikenal sebagai orang yang suka membantu warga. Setelah menyelesaikan misi dari pahlawan dan mendapat imbalan yang cukup, akhirnya Ren memutuskan untuk membelikan perlengkapan bagi timnya supaya lebih kuat lagi. Setelah lama melihat-lihat perlengkapan, tetapi Ren tidak menemukan sesuatu yang cocok untuk perlengkapan bagi timnya, karena Ren menginginkan perlengkapan yang beda dan perlengkapan yang khusus untuk timnya. Akhirnya dia bertanya pada pengrajin, dan setelah itu pengrajin memperlihatkan sesuatu yang beda, yaitu perlengkapan khusus yang dinilai dengan harga tinggi. Tetapi sayangnya Ren masih tidak tertarik dengan perlengkapan itu. Lalu pengrajin itu pun berkata bahwa dia bisa membikinkan perlengkapan yang spesial khusus untuk Ren dan timnya, tetapi memerlukan material khusus. Tetapi sayangnya pengrajin itu kehabisan bahan material. Tetapi bahan material itu bisa didapat dari pertambangan. Akhir-akhir ini material itu sangat langka dan susah untuk didapat. Akhirnya si pengrajin memutuskan untuk meminta bantuan Ren menyelesaikan misi untuk menyelidiki kenapa material ditambang bisa habis dan menjadi langka. Ternyata lokasi tambang itu tidak terlalu jauh. Ren dan tim langsung meluncur, tapi di tengah jalan Sora dan Luna kelelahan karena stamina mereka sangat sedikit. Kebetulan tempat istirahat mereka dekat dengan danau. Ren pun memperbolehkan rekannya istirahat dan berenang di danau tersebut. Lalu setelah tenaga mereka kembali pulih, mereka melanjutkan perjalanan menuju pertambangan. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menemukan banyak petualang yang terlihat mencurigakan. Tania dan Kanade langsung mengalahkan para petualang penjaga tambang. Kemudian Sora dan Luna menyelidikinya dengan memakai sihir khusus. Ternyata para petualang menguasai pertambangan dan mencuri hasil pertambangan. Karena itu mereka tidak membiarkan siapapun memasuki area tambang. Karena apa yang mereka lakukan ini termasuk kejahatan yang besar. Ternyata di antara para penjahat tersebut terdapat seorang tamer yang menjadi bosnya. Dia langsung tahu ketika ada penyusup melalui hewan yang dijinakannya. Maka dari itu ia langsung menghadang dan mengerahkan sihir kepada kelompok Ren. Namun serangan itu tidak berhasil karena Sora dan Luna bisa menangkis sihir tersebut. Selain menangkisnya, Sora Luna juga bisa menangkal sihir musuhnya, sehingga dengan mudah musuh dilumpuhkan. Dan sisanya hanya tinggal bos yang sudah melakukan kontrak dengan monster. Meskipun Ren berhadapan dengan monster yang begitu kuat, dia tetap maju dengan berani. Tetapi dia khawatir kalau tempat pertambangan itu akan runtuh bila monster mengamuk. Oleh sebab itu, dia mencoba menimpa kontrak dengan kontrak baru miliknya sehingga monster itu bisa dijinakan. Namun karena musuh memprovokasinya sehingga monster mengamuk dan Ren terpaksa memusnahkan monster tersebut. Di lain tempat, kelompok pahlawan mengadakan perekrutan. Mereka mencari tamer atau penjinak seperti Ren. Namun persyaratan yang ditetapkan oleh Aryo berlebih. Dia mencari orang yang setara dengan Ren atau setidaknya bisa bertarung sendirian. Karena Ren itu memiliki bakat yang spesial, maka tentu saja tidak ada yang setara dengan Ren. Tamer biasanya hanya bisa memakai satu hewan saja dan tidak memiliki kemampuan untuk bertempur. Tampaknya Aryos masih memiliki dendam terhadap Ren. Daripada melanjutkan misinya sebagai pahlawan, dia berniat untuk menghabisi Ren terlebih dahulu. Sementara itu, Ren sedang mempersiapkan peralatan barunya. Dia ingin dibuatkan senjata terbaik dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Setelah mengunjungi toko senjata, Ren mengajak rekan-rekannya berkeliling kota. Kemudian terjadi suatu masalah di mana seorang penguasa yang bernama Elgar ingin merebut Sora dan Luna. Tapi Ren tidak akan membiarkan penguasa itu merebut Sora dan Luna.
Meskipun sudah diancam, dia tetap membelanya dan melawan mereka. Karena Rain berani melawan, penguasa atau Elgar memerintahkan bawahannya untuk menyandra warga sekitar. Rain khawatir dengan keselamatan warga, sehingga Rain menyerang mereka semua memakai sihir beruntun. Setelah semua pasukannya dikalahkan, Elgar menyerah dan memilih untuk mundur sementara. Rain yang sudah mengalahkannya mendapat banyak pujian dari warga. Kabar yang beredar, Elgar sering merampas wanita yang disukainya dan melakukan kekerasan. Selain itu, dia juga membungkam para korban dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Rain dan yang lainnya tak akan membiarkan begitu saja. Dia memutuskan untuk melaporkan ke markas kesatria. Namun, jika dilihat dari reaksi para kesatria, mereka bersekongkol dengan penguasa. Tetapi beberapa saat kemudian, Rain didatangin oleh wakil komandan kesatria yang bernama Stella. Dia mengajak untuk bekerja sama dan memulihkan nama baik kesatria serta membuktikan kejahatan para penguasa. Karena para kesatria yang berkhianat dengan penguasa, makanya ia membutuhkan bantuan Rain untuk mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Setelah mengetahui situasinya, Rain memutuskan untuk mencari bukti yang kuat dengan membuat rumor tentang adanya bukti kolusi kesatria dengan penguasa, sehingga bisa menjebak kesatria untuk memasuki gudang di pinggir kota. Setelah semuanya masuk ke gudang, Rain melumpuhkan mereka semua memakai senjata barunya. Dengan begini, maka tinggal menunggu waktu sampai semua terbongkar. Namun tiba-tiba saja ada pahlawan yang menghasut Elgar. Tak lain itu adalah si Arios. Dia memberikan cincin iblis yang dapat digunakan melawan Rain. Lalu Rain dan timnya menyusup bersama para kesatria ke istana penguasa. Saat ini Rain dan dua rekannya sedang berusaha menolong para sandera. Mereka menemukan ada energi yang luar biasa di antara para sandera. Ternyata energi itu berasal dari Nina. Dia adalah salah satu ras dewa. Dia dalam keadaan tidak berdaya karena dipasangin kalung budak. Rain langsung berusaha untuk melepaskan kalung tersebut, sementara Kanade dan Tania sedang membantu para kesatria dalam melawan para penjaga. Sebagai ras terkuat, melawan pasukan sebanyak itu bukanlah hal yang sulit, apalagi para sandera sudah diamankan. Sora dan Luna, Kanade dan Tania bisa bertarung leluasa dan meringkus para penjaga, kemudian masuk ke dalam rumah untuk menangkap penguasa. Ketika penguasa itu akan kabur, Rain langsung menangkap dengan memakai senjatanya. Kemudian Elgar menyerang Rain dengan menggunakan sihir yang mematikan dari cincin iblis pemberian Arios. Arios mengira kalau Rain sudah mati, tapi nyatanya dia masih baik-baik saja, dan serangan itu tidak mempan pada Rain yang sudah menjalin kontrak dengan Sora, Luna, dan yang lainnya. Di saat Rain sedang mengobrol dengan teman-temannya, Elga bertanya-tanya kepada Rain kenapa dia tidak mati, dan akhirnya dia merasa putus asa serta takut. Semua perasaan negatif yang meningkat dalam dirinya menyebabkan Elgar membangkitkan iblis. Setelah bangkit, iblis itu pergi ke pusat kota dan menyerang kota, membuat kota jadi porak-poranda dan kacau. Kejadian ini membuat semua orang lari ketakutan. Rain tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Oleh sebab itu, dia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghentikan iblis tersebut. Tapi meskipun sudah diserang sampai titik darah penghabisan, iblis itu masih belum bisa dikalahkan. Rain dan timnya terdesak dan kerepotan karena iblis itu memanggil atau mensummon banyak monster. Rain mengeluarkan skill boosternya yang bisa meningkatkan kekuatan teman-temannya.
dan kemudian meminta mereka supaya menyerang dari jarak dekat. Namun setelah diserang berkali-kali pun iblis itu masih belum bisa dikalahkan. Lalu iblis itu marah dan memanggil monster dalam jumlah yang sangat banyak. Dan jika ini terus terjadi, maka keselamatan warga akan terancam. Untuk itu, Sora dan Luna memutuskan untuk mengevakuasi warga dengan sihirnya. Di saat Ren berjuang keras, para pahlawan malah diam di markas dan tidak melakukan apa-apa. Seakan itu bukan urusannya. Sedangkan para petualang tidak tinggal diam. Mereka mendapatkan misi khusus membantu Ren mengalahkan monster yang menyerang kota. Dan si Draff, peri pengrajin, juga membantu dengan memberikan pedang berkualitas yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dengan begini mereka bisa bertarung secara maksimal. Mereka tidak membutuhkan pahlawan pengecut untuk melindungi kotanya. Melihat keadaan yang semakin terdesak, Nina memutuskan untuk membantu Ren dengan kekuatan miliknya sebagai ras dewa. Sebagai ras dewa, dia punya kemampuan unik. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa berteleportasi dan memindahkan Ren supaya bisa menjangkau musuhnya. Setelah itu, Ren memakai kemampuannya untuk menjinakkan semua monster yang dipanggil iblis itu. Lalu dia mengendalikan monster tersebut untuk bersama-sama menghabisi iblis itu dalam sekali serang. Akhirnya iblis itu lenyap dan berhasil dikalahkan. Lalu kota kembali damai dan bersama-sama membangun kembali kota yang rusak akibat kejadian tersebut. Sejak saat itu, Nina membantunya dan menemani perjalanan Ren dan timnya. Setelah mengungkap kejahatan putra penguasa dan berprestasi mengalahkan iblis, Ren dipromosikan dan naik peringkat. Selain itu, dia juga mendapatkan hadiah yang cukup sangat besar. Ren membeli rumah untuk ditinggali bersama timnya, karena sudah tidak mungkin lagi tinggal di penginapan. Dia meminta saran kepada Natalie apakah ada tempat yang cocok, dan Natalie menjawab ada rumah bagus tetapi rumahnya berhantu. Sesaat setelah memasuki ke dalam rumah, tiba-tiba ada makhluk halus yang mengenakan seragam pelayan. Hantu itu terus mengganggu dengan menggerakkan berbagai benda dan menyuruh mereka, Ren dan teman-temannya untuk pergi. Hantu tersebut memiliki nama Tina. Jika diperhatikan baik-baik, Tina bukan hantu yang jahat. Daripada mengusirnya, Ren memutuskan tinggal di sana dan berteman dengan Tina, hantu penjaga rumah tersebut. Sementara di pusat kota sedang terjadi keributan. Dengan sifat sombongnya, Arios dan timnya menyuruh para warga untuk menyiapkan persediaan makanan. Semua tidak mau memberikan. Mereka sangat marah karena kelompok pahlawan tidak ada saat kota dalam bahaya. Arios sudah tidak dipercaya lagi. Semua warga berpikiran Ren yang lebih pantas menyandang gelar sebagai pahlawan, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.